Assalamualaikum guys. Hari ini tim Medan Jempol tanggal 7 Maret 2021 akan melakukan penelusuran di Desa Semencirim, sebuah jembatan apa namanya bro? Jembatan Sungai Tengkorak yang berada di Jalan Johar guys. Jadi bentuknya itu seperti apa? Terus kita akan mencari beberapa narasumber mengenai jembatan Sungai Tengkorak ini, karena konon katanya dulu guys itu jembatan dibilang Sungai Tengkorak karena banyak kepala-kepala yang dipenggal, terus kepalanya itu diletakkan di atas jembatan tersebut. Jadi ikuti terus penelusuran kita Medan Jempol. Hari ini kita sudah nyampe di lokasi yang namanya Buk Tengkorak tersebut. Jadi bentuknya seperti ini guys sekarang. Dan di sini juga tim Medan Jempol guys sudah didampingi dengan narasumber kita Bapak Mahmud, yang mana Bapak Mahmud ini sebagai kepala dusun 4 Desa Semencirim. Jadi guys, kita ingin menanyakan Pak Mahmud sedikit aja atau beberapa pertanyaan dari kami tim Medan Jempol mengenai Buk Tengkorak ini Pak Mahmud. Bisa Bapak ceritakan tentang Buk Tengkorak tersebut Pak? Ya, sepengetahuan saya Buk Tengkorak ini dibuat sejak zaman penjajahan Belanda dan hingga sekarang masih utuh keberadaannya. Hanya saja Bu ini ada sedikit direnovasi ujung-ujungnya seperti yang di sebelah sana itu diakibatkan ada terjadi kecelakaan lalu lintas di sini. Kemudian Buk Tengkorak ini dulu luas, tidak sesempit ini, sekitar lebar dari sungainya sekitar 4 meteran lebih. Namun akibat dahulu ada pengerjaan di kanan kiri sisi dari sungai ini menjadi kecil pengerjaan persawahan. Berarti ini bisa dibilang Pak, tadinya atau dulunya ini sebuah sungai ya Pak ya? Sebuah sungai. Ya, ini dulunya agak besar dari yang seperti kita lihat sekarang ini, lebih kurang 4 meteran lebih. Kemudian setelah terjadi pengerjaan lahan di kanan kiri dari sungai ini, maka sungai Buk Tengkorak ini menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini, menjadi menyempit. Oh, ini Pak akibat abrasi atau apa Pak? Kira-kira bisa Bapak jelaskan sedikit? Ya, akibat abrasi dan ada termasuk pengerjaan. Dibuat pengerjaan rumah sehingga di tembok-tembok penduduk sisi kanan kiri dari sungai ini. Oke guys, berarti ini memang sungai guys. Terus Pak, bisa Bapak ceritakan sedikit kenapa ini bisa disebut dengan titik tengkorak, Buk Tengkorak, atau banyak orang menyebutnya itu Pak? Bisa Bapak ceritakan sedikit aja Pak mengenai sebutan Buk Tengkorak ini? Sepengetahuan saya dari sumber-sumber orang tua terdahulu, bahwasanya dahulu sekitar tahun 70-an ada tahap pengorekan atau pendalaman dari Buk ini, ditemukan beberapa tengkorak di Buk ini, sehingga Buk ini atau sungai ini disebut dengan Buk Tengkorak. Berarti memang pernah ditemukan jasad atau tengkorak. Jasad manusia ya Pak ya, tapi sudah berbentuk tengkorak. Tengkorak ya Pak ya. Bisa itu kalau Bapak bisa cerita sedikit Pak. Saya dengar juga dulu bahwasanya di sini juga tempat pembantaian di zaman-zaman kolonial atau di zaman Indonesia dulu
Yang sepengetahuan dari tim Medan Jempol, beberapa masyarakat yang kami pernah dengar juga, katanya dulu di jembatan ini Pak ditaruh kepala-kepala manusia. Yang kepala-kepala manusia ini katanya atau di zaman dahulunya sebagai pemberontak katanya gitu Pak. Terus diletakkanlah kepala tersebut di sini. Jadi kami tim Medan Jempol ingin menanyakan sedikit Pak, memang apakah itu memang benar atau itu hanya sebuah mitos saja Pak? Gimana Pak? Seperti yang kami dapati dari cerita tetua kampung di sini, bahwasanya asbab tempat ini atau parit ini Bu ini disebut dengan Bu Tengkorak. Memang keadaan di zaman dahulu ini bukan seperti sekarang ini yang kita lihat. Bahwasanya sekarang sudah ramai banyak perumahan. Dahulu tempat ini merupakan perkebunan yang sunyi. Bahkan banyak pohon-pohon johar yang tumbuh dengan besar-besar, sehingga sekarang tidak tertinggal satupun dari pohon tersebut karena ditebangi untuk pembuatan bahan waktu itu. Jadi cerita atau kami ketahui dari sumber yang jelas bahwasanya di sepanjang jalan Bu Tengkorak ini dulu banyak hidup atau tumbuh pohon johar yang besar-besar diameternya. Kemudian kalau disebut dengan Bu Tengkorak dari Bu ini mungkin sekitar penjajahan Belanda atau di masa pemberontakan G30S terjadi pembantaian karena lokasi ini tempat yang sunyi dan boleh dibilang masih hutan ketika itu. Oke. Oke guys. Berarti ceritanya itu memang ada benernya juga sih, ada benernya. Berarti memang sini tempat pembantaian lah yang namanya Bu Tengkorak tersebut ini. Terus diameter ini sebenarnya ini bukan paret guys. Nanti bisa kita lihat ini bukan paret, jangan salah. Pada di zaman dahulu kolonial Belanda dulu ini sebuah sungai yang besar sekitar 4 meter. Setelah abrasi jadi sungai ini terakhir mengecil karena di belakang sana sudah ada rumah-rumah penduduk di sepanjang aliran sungai ini. Terus guys, di sini juga kita juga bisa mengutip sedikit juga bahwasannya di jembatan Tengkorak ini tadinya adalah sebuah apa ya Pak ya? Pepohonan ya Pak, pepohonan johar sepanjang jalan Semencirim ini, perkebunan bisa dibilang guys. Jadi kita bisa lihat perubahan yang ada di Semencirim ini, terutama di sekitaran Bu Tengkorak tersebut. Oke Pak Mahmud, sebagai Kepala Dusun 4, terima kasih banyak atas informasi yang telah Bapak berikan kepada kami tim Medan Jempol. Sedikit aja Pak, boleh kami minta Pak, Bapak mengutarakan sedikit aja atau tentang Medan Jempol ini Pak, YouTube Medan Jempol Semencirim Pak, untuk motivasi kami Pak. Alhamdulillah, saya Mahmud dari Kepala Dusun 4 Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal. Setelah saya pantau dari YouTube yang ada di HP, bahkan dari teman-teman keluarga, bahwasanya kami lihat apa yang dilakukan oleh tim Medan Jempol ini memang termasuk suatu penelusuran situs sejarah yang hampir hilang. Yang mudah-mudahan program ini dapat berlanjut dan dapat dibantu oleh pihak di sana sini, mungkin dari pemerintahan dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita berada di sebuah warung yang bernama Pecel Mbak Neni. Warung Pecel Mbak Neni ini bertepatan sekali guys di sebelah Bu Tengkorak. Jadi guys, tim Medan Jempol akan sedikit menanyakan tentang sebuah misterinya ada di Bu Tengkorak tersebut ini.
Dan di sini kita sudah langsung bersama narasumber kita yang kedua, guys, Mbak Neni. Kami mau nanyakan, Mbak, apakah Mbak bisa nggak menceritakan sedikit aja tentang sebuah atau misteri, Mbak, yang pernah Mbak nampak di sekitaran Buk Tengkorak ini selama Mbak berjualan di samping Buk Tengkorak ini, Mbak? Sering, Bang. Hah? Sering ada penampakan di sini. Cuman memang dia nggak ganggu. Sosok perempuan berambut panjang sering duduk di situ gitu. Cuman saya minta jangan ganggu pelanggan gitu. Enggak, saya cuma di sini. Saya sering juga bukan apa ya, bisa juga gitu berinteraksi, cuman dia memang nggak mengganggu. Dia memang sering sosok berambut panjang, berbaju putih, duduk di atas buk. Sosok gaibnya itu sosok seorang perempuan, guys, penunggu di buk ini, tapi tidak pernah mengganggu ya, Mbak ya. Ya, kalau sosok yang lainnya pernah Mbak Neni nampak nggak, Pak? Sering di sini setiap mau maghrib kadang sosok ular gitu keluar, Bang, dari sungainya itu, sungai yang itu. Dia cuma menampakkan kepalanya. Setiap mau maghrib dia keluar sebentar nongol gitu kan, habis itu masuk lagi. Oh, berarti ini sosok macam penampakan ularnya pun ada juga ya, Mbak ya, di dalam, berarti di bawah jembatan ini ya, Mbak ya, di bawah jembatan ini dia nampakkan kepalanya gitu setelah habis maghrib atau sesudah maghrib? Setiap mau maghrib. Oh, setiap mau maghrib dia nampakkan sosoknya itu ya, Mbak ya, langsung dia masuk lagi ke dalam gitu. Oh, nggak lama-lama ya, Mbak ya? Nggak lama. Oh iya. Sebentar, itu masuk lagi. Kalau yang Mbak bilang tadi sosok seperti perempuan tadi itu penampakannya mau maghrib kah atau setelah menjelang malam atau gimana, Pak? Menjelang malam, nanti habis maghrib gitu dia sering nampak di sini. Karena kan kami tutup sampai malam juga gitu. Apalagi waktu gerimis-gerimis gitu kan, cuacanya kan serem gitu, Bang ya. Tapi dia nggak pernah ganggu memang sih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sosok-sosok tersebut bisa menjadi apa ya, Mbak ya, melimpah rezeki buat Mbak yang ada lokasi Buk Tengkorak ini. Jadi, Mbak, sosok yang lainnya bisa Mbak ceritakan lagi? Apakah memang sosok sosok yang berada di sekitaran ini cuman itu aja atau gimana, Pak? Ya cuman itu aja, cuman kadang sepintasan gitu dia macam sosok laki-laki tua, setengah tua gitulah gitu kan. Sering dia berdiri gitu kan di situ, cuman saya nggak tahu lah itu dia jahat atau nggak tahu gitu. Cuman sering kecelakaan soalnya di sini, Bang. Oh, pernah kecelakaan, sering kejadian kecelakaan di sini, Mbak? Iya, cuman ya kita kan nggak cuman gara-gara dia kan gitu kan. Memang udah apesnya lah gitu mungkin kan di sini. Oke, guys, tim Media Jempol sudah sedikit banyak mencerita bersama narasumber kita, Mbak Neni, yang lokasinya tepat berada di sebelah Buk Tengkorak ini, yang Mbak Neni ini berjualan pecel. Jadi, guys, kalaupun memang ingin singgah ke Jalan Johar atau ingin melihat namanya Buk Tengkorak tersebut, jangan lupa, guys, langsung pantenin atau langsung puterin kereta tuh kemari ke warung pecel yang Mbak Neni, guys. Dan di sini juga kita sudah mengungkit sebuah sejarah lagi, bukan sejarah sih, sebuah mitos atau mitis yang ada di sekitaran Buk Tengkorak tersebut ini. Jadi jangan kemana-mana, guys, tetap pantengin terus tim Media Jempol. Oke, guys, untuk penelusuran kita hari ini Media Jempol pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sebuah explore bekas peninggalan di zaman Belanda dahulu, yaitu sebuah Buk Tengkorak, sudah kita datangi, sudah kita jumpai beberapa narasumber kita, dan di sini juga kita dapat beberapa informasi mistis-mistisnya juga. Jadi, guys,
Tetap pantengin terus Medan Jempol. Mantap.